Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan fenomena iklim El Nino akan memicu kekeringan dan diprediksi mencapai puncaknya pada akhir tahun ini. Warga pun khawatir dampak El Nino akan membuat cuaca menjadi lebih panas dan musim kemarau menjadi lebih kering. Fenomena El Nino Southern Oscillation merupakan peristiwa perubahan angin dan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berdampak pada iklim global. Fenomena ini akan memicu kondisi kering atau panas lebih ekstrim di musim kemarau dibandingkan musim kemarau biasanya. Indonesia hampir dipastikan dilanda musim kemarau ekstrim akibat El Nino. Pada puncak El Nino, anomali suhu permukaan air laut diprediksi akan lebih panas 2 derajat Celcius berdasarkan proyeksi suhu muka laut pada tahun 2024 sampai dengan 2025 nanti. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Supari selaku Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim dari BMKG. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Supari, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam, selamat siang Mas Andrio. Sehat, Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja membahas tentang fenomena El Nino ya, yang sebentar lagi mungkin akan kita hadapi. Ini beberapa waktu belakangan kita sempat menghadapi hidrometeorologi ya, dan sempat juga ada berbagai macam bencana karena fenomena tersebut, hidrometeorologi tersebut. Nah, kalau dari El Nino sendiri, kira-kira apa saja yang akan timbul? Karena warga juga sudah mulai khawatir, sekarang kita juga sudah rasakan di Jakarta utamanya, cuaca sudah panas sekali, sudah ekstrim bahkan beberapa pekan terakhir, ini akan ada El Nino lagi. Seperti apa sebetulnya nanti yang akan kita rasakan, Pak Supari? Ya, Mas Andrew dan pemirsa, BMKG memprediksi bahwa mulai bulan Juni ini ada peluang yang sangat besar bahwa El Nino akan terjadi dan berdampak terhadap iklim di Indonesia. El Nino adalah penyimpangan perilaku Samudra Pasifik di bagian tengah dan timur yang suhu muka lautnya memanas melebihi batas normalnya. Dan karena lautan dan atmosfer itu terhubung, maka ketika terjadi penyimpangan perilaku di lautan, akan terjadi penyimpangan juga perilaku di atmosfer yang kemudian berdampak terhadap iklim di Indonesia. El Nino ini sudah diketahui bahwa dia berdampak terhadap berkurangnya curah hujan di Indonesia, sehingga kita akan mengalami kondisi yang curah hujannya berkurang dibandingkan normalnya. Baik, jadi curah hujannya berkurang, sementara kita juga saat ini sedang memasuki masa transisi ya dari penghujan ke kemarau. Namun apakah pertanyaannya ini akan membuat kondisi kita menjadi lebih panas, bahkan ada juga warga yang mengatakan akan jadi panas mendidih begitu. Ini butuh diklarifikasi juga oleh BMKG, apakah betul nanti akan mengalami panas yang lebih tinggi lagi dari yang biasanya atau dari sebelumnya, Pak Supari? Ya, Mas Andrew, memang kajian-kajian menunjukkan bahwa di tahun-tahun El Nino itu suhu udara akan lebih panas dibandingkan biasanya ya. Bahkan kalau kita melihat grafik laju pemanasan suhu global itu selalu terjadi peningkatan suhu pada tahun-tahun El Nino. Ya, bisa berkisar 1 sampai 2 derajat di atas normalnya gitu. Tetapi meskipun terjadi peningkatan suhu, tentu saja itu tidak akan membuat mendidih ya, karena kalau kita misalnya air gitu, suhu didih itu kan 100 derajat, jadi bukan berarti sampai mendidih. Mungkin maksud bahasa suhu panas mendidih adalah suhu yang panas ekstrim gitu ya. Jadi betul bahwa di tahun-tahun El Nino biasanya akan terjadi peningkatan suhu, dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan secara global biasanya akan terjadi peningkatan suhu pada tahun-tahun El Nino. Baik. Lalu di daerah mana saja Pak yang kira-kira akan lebih cepat mengalami El Nino? Apakah di bagian Indonesia Timur yang notabene-nya di sana juga musim kemaraunya lebih terasa? Ya, Mas Andrew, sebetulnya kita ini sekarang kan sedang mengalami dua hal ya. Yang pertama, kita sedang memasuki musim kemarau. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa sampai akhir Mei 2023, ada 28% zona musim yang ada di Indonesia itu sudah memasuki musim kemarau. Dan karena musim kemarau memang curah hujan rendah, jadi sebetulnya
tanpa El Nino pun daerah-daerah yang memasuki musim kemarau ini curah hujannya akan rendah. Mhm. Lalu kemudian kita memprediksi bahwa semester kedua ini akan ada fenomena El Nino yang akan berdampak pada berkurangnya curah hujan. Jadi kita sudah mengalami kondisi yang curah hujannya rendah karena musim kemarau, lalu mengalami El Nino yang akan membuat curah hujan semakin rendah, sehingga beberapa daerah diprediksi akan mengalami curah hujan di bawah normal. Hmm. Di bawah normal artinya dibandingkan rata-rata biasanya itu maka dia lebih rendah lagi. Daerah-daerah yang berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal, misalnya Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT itu diprediksi mulai Juni sampai bulan Oktober. Juni sampai bulan Oktober akan mengalami kondisi curah hujan di bawah normal. Lalu Sumatera bagian tengah dan selatan, kemudian sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku dan sebagian kecil Papua itu akan mengalami kondisi curah hujan bawah normal, utamanya di Juli, Agustus, September. Jadi Juli, Agustus, September itu akan banyak wilayah di Indonesia yang diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal. Baik. Lalu agar kita bisa memiliki persiapan atau mitigasi yang lebih baik, apa level El Nino yang kita hadapi? Apakah rendah, moderat, atau kuat? Agar kita juga memiliki persiapan yang matang ketika El Nino sudah ada di hadapan kita. Ya, Mas Andrew, kita memprediksi El Nino tahun ini akan berkisar pada level rendah sampai menengah ya. Mengapa demikian? Karena menurut historis kejadian El Nino kuat itu hanya terjadi jika mulai menyimpangnya perilaku suhu lautan di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur itu sudah terjadi dari semester pertama. Sementara di tahun ini gejala menyimpangnya suhu muka laut itu baru terjadi di semester kedua dan kita yakini bahwa dia tidak akan sampai pada level kuat. Namun demikian, level menengah dan juga kita menduga ada kombinasi fenomena iklim lain yaitu Indian Ocean Dipole dari Samudra Hindia itu akan berkontribusi terhadap berkurangnya curah hujan di Indonesia secara signifikan, terutama daerah-daerah tadi, Sumatera bagian tengah dan selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua, terutama di Juli, Agustus, September. Baik, jadi harus diperhatikan juga wilayah-wilayah yang akan terkena oleh iklim El Nino ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini El Nino kira-kira di awal atau semester pertama ini mereka akan berlangsung berapa lama? Kalau berlangsungnya lama, apakah juga harus dianalisis oleh pemerintah karena kan harus mempersiapkan juga ya berbagai macam skenario karena ini akan berdampak juga pada sektor pertanian dan domestik kita, Pak Supari. Ya, betul, Mas Andrew. Kami memprediksi bahwa El Nino itu akan bertahan sampai semester pertama tahun depan ya, tahun 2024. El Nino memang secara alamiah akan meluruh atau akan beralih menuju fase netral biasanya di bulan Maret, April, Mei, sehingga kita memprediksi semester pertama tahun depan di awal tahun itu masih ada pengaruh El Nino. Betul bahwa El Nino itu dapat berpengaruh pada berbagai sektor, misalnya di bidang pertanian, El Nino dapat mempengaruhi terutama daerah-daerah pertanian yang mengandalkan pengairan dengan hujan ya, atau wilayah-wilayah tak ada hujan itu perlu membuat persiapan-persiapan terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bagi tanaman pada bulan-bulan yang kami sebutkan tadi. Juga pada daerah-daerah yang mungkin tersedia infrastruktur irigasi teknis, ini perlu persiapan pengelolaan sumber daya air supaya ketersediaan air yang ada di bendungan-bendungan, di waduk, di embung, itu dapat mencukupi kebutuhan tanaman selama periode El Nino. Baik, jadi harus bisa menyiapkan atau membuat skenario pengelolaan sumber daya air ya, agar ketika El Nino tiba kita juga sudah siap untuk menghadapinya. Baik, lalu selain pengelolaan air, apakah pemerintah juga harus menyiapkan kalender menanam begitu ya, agar timingnya juga bisa pas dan tidak gagal panen ketika petani-petani kita ingin menanam. Tapi ditahan dulu Pak Supari karena kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita seputar El Nino bersama dengan Pak Supari selaku Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim dari BMKG. Pak Supari, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, selain menyiapkan skenario pengelolaan air yang baik ya, ini dari sisi pemerintah, seperti mengisi embung-embung, waduk, dan bendungan, apakah dengan membuat metode penjadwalan tanam, ini juga bisa menjadi sebuah solusi untuk mitigasi ya ketika El Nino sudah ada di hadapan kita agar ya para petani kita tidak gagal panen? Ya, betul, Mas Andrew. Sebetulnya informasi terkait dengan kemungkinan datangnya El Nino ini kan sudah dirilis oleh BMKG sejak awal tahun ya, di bulan Februari dan Maret. Kami sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ada kemungkinan datangnya El Nino pada semester kedua dan kami berkoordinasi dengan kementerian terkait, misalnya dengan Kementerian Pertanian. Teman-teman di Kementerian Pertanian lalu menyebarkan informasi ini dan menyesuaikan menjadi kebijakan untuk percepatan tanam buat tanaman. Jadi itu memang sudah ditempuh oleh teman-teman Kementerian Pertanian dalam rangka mengantisipasi datangnya periode bulan-bulan yang sangat kering sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Baik. Jadi sudah berkoordinasi antara pihak BMKG dan pemerintah, utamanya adalah Kementerian Pertanian ya, agar satu frekuensi bisa terjalin sehingga kita bisa bersama-sama menghadapi El Nino dengan baik ya. Kalau dari pemerintah sudah kita bahas, kemudian kita bergeser sedikit ke warga atau individu. Apa saja yang perlu dilakukan warga kita atau individu yang akan menghadapi El Nino ini agar mereka tidak terdampak berat dan tidak mengalami kerugian, Pak Supari? Ya, Mas Andrew, seperti tadi kami sampaikan bahwa dampak yang paling terasa atau signifikan dari fenomena iklim El Nino adalah berkurangnya curah hujan di Indonesia. Dan untuk itu, secara individu, masyarakat dapat melakukan persiapan-persiapan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang memang mungkin sumber daya airnya terbatas. Jadi perlu melakukan semacam tindakan penghematan, terutama nanti pada bulan-bulan Juli, Agustus, September yang di situ kita prediksi banyak daerah di Indonesia akan mengalami curah hujan di bawah normal. Selain itu, Mas Andrew, perlu juga kami sampaikan bahwa berdasarkan sejarah masa lalu, di setiap terjadi fenomena iklim El Nino, biasanya kasus kejadian kebakaran hutan dan lahan itu meningkat, atau kasus karhutla itu meningkat. Dan ini masyarakat dapat berperan aktif dengan tidak melakukan pembakaran yang mungkin skalanya kecil, tapi ketika terjadi di musim kemarau yang kering, ditambah dengan kondisi El Nino yang curah hujannya sangat rendah, maka api yang kecil itu dapat meluas sehingga kemudian memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga dengan peran serta masyarakat ini diharapkan kerugian ekonomi yang mungkin timbul akibat kondisi kering ini dapat dikurangi. Baik, jadi harus meminimalisir pembakaran lahan untuk bisa mencegah karhutla ya. Nah, untuk bisa tadi Pak Supari sudah sering sekali menyebutkan bibit hujannya sedikit di El Nino ini ya, masa-masa El Nino. Apakah dengan teknologi modifikasi cuaca seperti menabur garam di awan agar kita bisa menghadirkan hujan, ini bisa menjadi salah satu solusi juga supaya bisa setidaknya membuat adem lah di masa-masa El Nino nanti yang akan kita hadapi, Pak Supari? Ya, Mas Andrew, benar bahwa kita memiliki teknologi yang disebut dengan teknologi modifikasi cuaca yang bisa digunakan untuk mempercepat pertumbuhan awan sehingga kemudian kita harapkan mendatangkan hujan ya, sehingga kemudian disebut hujan buatan gitu. Namun biasanya operasi hujan buatan ini memerlukan kondisi-kondisi yang mendukung. Misalnya kondisi atmosfer yang masih cukup lembab, masih ada bibit-bibit awan sehingga kemudian bibit awan itu bisa kita semai dan kita percepat pertumbuhannya, kemudian bisa turun hujan. Jika di puncak musim kemarau misalnya dan di bawah pengaruh El Nino, kondisi biasanya sangat kering, atmosfer sangat kering, cuaca cerah, tidak ada bibit awan, maka menjadi sangat sulit untuk dilakukan operasi teknologi modifikasi cuaca pada saat yang kering itu. Namun demikian, operasi yang sama, operasi TMC, teknologi modifikasi cuaca itu bisa dilakukan di fase-fase akhir musim hujan ini, di mana kita masih menjumpai bibit-bibit awan dan kondisi atmosfer yang masih cukup lembab.
Dan operasi ini bisa digunakan dalam rangka pembasahan daerah-daerah yang mungkin sudah sebagian mengalami kering ya. Jadi operasi TMC bisa dilakukan pada periode sebelum puncak musim kemarau. Hmm, baik. Jadi ini bisa dilakukan, tetapi sebaiknya dilakukan saat ini ya, karena saat ini masih ada bibit-bibit awan yang akan menurunkan hujan. Tetapi pada saat di masa-masa El Nino ini agak sulit ya, karena bibit-bibit awannya juga jarang ditemukan ya. Baik, kalau untuk El Nino setelah akhir itu kan biasanya di akhir tahun ya, masa-masa terakhir El Nino. Setelah El Nino sudah mengalami puncaknya, apakah nanti juga akan ada musim penghujan lagi yang lebat biasanya karena setelah musim kemarau di Indonesia tidak lama kemudian akan ada musim penghujan dengan intensitas hujannya yang sangat lebat. Atau sebetulnya di akhir tahun kita ada transisi dulu atau seperti apa kalau prediksi dari BMKG agar kita juga bisa lebih prepare saat menghadapi musim penghujan setelah El Nino? Ya, Mas Andrew, sebetulnya fenomena iklim El Nino meskipun ini adalah fenomena global yang berdampak pada iklim di seluruh bagian dunia, tapi fenomena El Nino tidak merubah musim ya. Dia memang mempengaruhi musim dalam arti biasanya mempengaruhi awal kedatangan. Misalnya kalau di tahun El Nino itu biasanya awal musim hujannya menjadi mundur. Kemudian dia mempengaruhi intensitas musim. Jadi terutama misalnya di musim kemarau itu kalau ada El Nino maka musim kemarau menjadi jauh lebih kering. Tapi dia tidak akan mengganti musim. Misalnya kemudian El Nino tidak mungkin menyebabkan hilangnya musim hujan. Jadi musim hujan akan tetap datang di Indonesia nanti di akhir tahun di bulan November itu diperkirakan akan mulai masuk ke musim hujan dan pada saat musim hujan, terutama di wilayah Indonesia bagian barat, itu pengaruh El Nino menjadi hilang karena datangnya musim hujan. Tapi di wilayah timur di bulan-bulan Desember, Januari, Februari, dampak El Nino masih mungkin dirasakan. Jadi nanti di akhir tahun musim hujan tetap akan datang meskipun ada El Nino dan kemudian setelah musim hujan itu diwarnai dengan hujan yang tinggi, lalu kita akan beralih ke musim pancaroba lagi di periode Maret, April, Mei. Baik. Terima kasih Pak Supari. Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa banyak memberikan insight kepada pemerintah maupun juga pemirsa di rumah agar mereka bisa bersiaga, bersiap-siap dan melakukan mitigasi ketika El Nino ataupun musim penghujan di akhir tahun tiba. Terima kasih Pak Supari telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam sehat Mas Andrew. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda ke Biren di Provinsi Aceh untuk melihat negeri para santri. Usai jeda tetap di Halo Indonesia.